kasih atas undangannya pada pagi hari ini, dan tentu saja apa yang kita bahas pada pagi hari ini sangat penting saya kira, karena akhir-akhir ini saya kira kalau kita mencari dengan kata kunci terapi plasma convalescence ini menjadi sangat populer di era pandemik ini. Dan pada prinsipnya tentu artikel yang barusan dibahas dengan sangat rinci oleh Dr. Teguh, sahabat saya, ini sangat mencerahkan dan memberikan harapan yang sangat besar, baik tidak hanya untuk para klinisi tetapi juga masyarakat luas ya. Nah, dan kita sangat beruntung untuk bisa belajar dari artikel ini, dan pada prinsipnya ada 3 hal yang saya kira saya highlight dari artikel ini. Yang pertama adalah indikasi kapan terapi plasma konvalesen ini bisa diberikan. Dan dari paparan yang ada di artikel ini, kita sama-sama melihat bahwa indikasinya adalah masih terbatas pada severe COVID-19 dan critically ill. Itu yang perlu kita garis bawahi. Sehingga dengan kata lain, terapi ini adalah terapi adjunktif atau terapi penunjang dan bukanlah terapi yang utama. Poin kedua adalah mengenai kualitas produk yang akan diberikan. Tadi Dr. Teguh juga sudah dengan sangat rinci memaparkan dari jurnal tersebut bahwa selain patogenic free tentunya dari berbagai virus dan kontaminan yang mungkin menyertai, apalagi di Indonesia ini kita pahami bahwa hepatitis itu masih merupakan endemis, dan juga tentu kontaminan yang lain seperti HIV dan lain sebagainya. Itu harus free. Dan yang kedua adalah kualitas yang menjamin bahwa plasma convalescence ini mampu untuk mempunyai efek terapi. 2 hal tersebut adalah jumlah titer antibodi, dan yang kedua adalah kadar dari neutralizing antibody atau antibodi yang mampu untuk menetralisir virus yang ada. Itu harus diperiksa. Yang ketiga adalah poin tentang monitoring efficacy dan safety produk ini terhadap resipien. Ya, tadi juga di paper ini diulas secara rinci ya, bagaimana perbaikan dari kondisi sindrom gagal nafasnya, bagaimana bukti otentik dari perbaikan MSCT parunya, dan juga kadar berbagai marker inflamasi akut seperti CRP, prokalsitonin, dan interleukin 6-nya. Jadi dari tiga poin ini saya kira kita sangat banyak belajar dan sangat beruntung ya. Sepertinya bahkan saya merasa mengikuti artikel ini seperti membaca sebuah protokol gitu, karena saking rinci dan jelasnya. Dan dari paper ini ada 2 hal terpenting yang saya kira saya garis bawahi sebagai seorang klinisi dan peneliti. Yang pertama, bahwa paper ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita akan memulai juga memberikan treatment ini, kita harus mengikuti protokol secara rigid. Jadi untuk apa? Untuk mempertinggi benefit yang diperoleh dan memperkecil resiko yang mungkin akan didapati. Dan yang kedua, terakhir ini, di akhir dari paper ini tadi juga penulis dengan sangat humble itu menyampaikan berbagai kekurangan yang masih perlu dicatat ya. Dan dari sini kita belajar bahwa dengan berbagai keterbatasan, meskipun dengan berbagai upaya yang sudah sangat teliti, namun mereka juga tetap berusaha mencari keterbatasan yang ada. Di sini menghantarkan kita untuk menyimpulkan bahwa uji ini masih memerlukan uji klinis yang lebih banyak dan lebih luas. Dan saya kira pada saat ini juga sangat banyak clinical trial yang didaftarkan berkaitan dengan terapi plasma convalescence ini. Saya kira itu Dr. Jarir, masukan dari saya.